Assalamualaikum, halo teman-teman mahasiswa. Kita ketemu di sesi keempat ya. Tadi yang sesi ketiga sudah kita pelajari bagaimana humas dalam sebuah organisasi ya, masih secara general. Dan di sesi keempat ini kita akan bahas tentang penerapan humas di berbagai organisasi. Jadi yang dibahas di materi sesi keempat ini ada humas di organisasi politik, humas untuk organisasi bisnis, dan humas untuk organisasi sosial. Karena ketiganya ini berbeda, jadi kita akan bahas secara singkat ya, secara ini nggak mendetail. Nanti teman-teman mahasiswa bisa belajar mandiri. Di humas organisasi politik tentunya ini sangat berkaitan erat ya, karena humas itu pencipta citra atau membangun citra positif ya, individu atau kelompok gitu. Jadi untuk dalam bidang politik, humas ini sangat diperlukan. Demokrasi politik itu mendorong pertumbuhan humas, yaitu dengan munculnya opini publik dan juga partisipasi masyarakat, sehingga praktek humas semakin relevan diperlukan oleh pemerintah ataupun partai yang beberapa tahun sebelum pemilihan atau pemilu itu udah aktif ya di berbagai media sosial. Dan ini adalah salah satu strategi humasnya, bagaimana bisa membranding si partai atau si calon ini untuk bisa dikenal masyarakat gitu. Terus juga politik ini tentunya berkaitan dengan humas di dalam pemerintahan ya. Jadi di pemerintahan ini biasa disebut sebagai press office dengan menunjuk spoken person-nya. Jadi pengelola hubungan dengan media, terus juga mensosialisasikan, mengkampanyekan program. Juga humas itu menggalang dukungan dari publik untuk kebijakan pemerintah dan merencanakan program humas dan menginterpretasikan opini publik dengan tepat gitu. Jadi humas di pemerintahan juga selain sosialisasi banyak yang mesti dilakukan. Berbagai ngekrit gitu ya, berbagai kampanye kehumasan, contohnya saat awal-awal COVID-19 kita disosialisasikan untuk pakai masker, terus juga dari masker kita harus divaksin. Nah itu kan strategi-strategi humas ya, karena masyarakat sangat awam, jadi bagaimana kita bisa menginformasikan kepada masyarakat pentingnya pakai masker, pentingnya divaksin, sampai vaksin dosis ketiga gitu, sepenting apa, itu adalah peran humas. Lalu kita akan bahas humas untuk organisasi bisnis. Jadi tantangan organisasi bisnis ini yaitu isu perusahaan dan juga tanggung jawab organisasi atau corporate social responsibility atau sering dikenal dengan istilah CSR. Nah, untuk isu perusahaan ini seperti misalkan perusahaan A itu ada pencemaran lingkungan, sehingga humas ini harus mensinergikan kebutuhan perusahaan dengan publik, yaitu dengan menyusun program baik dengan masyarakat, pemerintah, atau media. Jadi tantangannya ini kalau kita salah sedikit, isu perusahaan bisa jadi negatif dan bisa jatuh gitu perusahaannya. Terus juga tanggung jawab yang tadi organisasi CSR itu yaitu dengan menjalin hubungan baik perusahaan dengan lingkungan atau masyarakat sekitar, selain menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membantu perbaikan kualitas hidup komunitas. Nah, beberapa contoh CSR teman-teman bisa sering lihat ya. Misalkan kita sebut perusahaan jarum, dia strateginya itu dia bikin beasiswa jarum ya kan. Kok perusahaan rokok membantu pendidikan Indonesia gitu. Apa sih kaitannya? Apa sih sebenarnya strategi kehumasan si jarum ini? Kok perusahaan rokok bisa pakai beasiswa jarum sebagai CSR? Nah, teman-teman, banyak banget pokoknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya program-program CSR yang berbeda dan unik gitu. Jadi itu termasuk salah satu kreativitas para humas gitu. Kita ditantang seperti itu. Lalu humas untuk organisasi sosial tentunya ini nggak melihat profit ya, humas ini. Jadi humas ini tuh tidak mencari keuntungan, tidak mencari laba, tidak mencari apalagi masalah uang gitu, enggak. Karena ini humas contohnya itu adalah humas asosiasi profesi, bentuk
sesuai dengan bentuk lembaga sosial seperti IDI, Ikatan Dokter Indonesia gitu. Terus juga ada humas organisasi buruh, humas rumah sakit, humas organisasi keagamaan, humas organisasi pendidikan, humas organisasi fundraising yang menjalin hubungan baik dengan donatur untuk menunjang aktivitas organisasi lainnya. Nah, teman-teman, sekian pemaparan singkat terkait dengan sesi keempat di perkuliahan hubungan masyarakat hari ini, kali ini, minggu ini. Saya harap juga teman-teman bisa aktif ya untuk sesi keempat ini, bisa membaca materinya, pengayaannya, lalu juga diskusi, bisa mengisinya, dan ada tes formatif. Semoga teman-teman bisa detail. Berulang kali saya bilang kalau untuk diskusi jangan lupa tuliskan sumber referensi dan teman-teman ikuti jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan hubungi saya di email. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.